Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai revolusi Rusia. Yuk kita simak. Revolusi Rusia adalah sebutan untuk serangkaian revolusi yang terjadi di Rusia pada tahun 1917 yang menjatuhkan otorasi Tsar atau Kaisar yang membentuk SVSR atau Soviet Federative Socialist Republic. Kemudian kita masuk ke faktor yang melandasi revolusi Rusia. Yang pertama ada kekalahan perang, faktor sosial, dan juga faktor ekonomi. Penyebab terjadinya revolusi di Rusia adalah kekalahan Rusia dalam perang melawan Jepang pada tahun 1904 sampai 1905. Perang tersebut disebabkan oleh pertentangan kedua negara dalam beberapa hal. Secara politik, kedua negara tersebut terlibat konflik memperebutkan pengaruh di Cina dan Korea. Lalu faktor sosial mempengaruhi terjadinya revolusi Rusia adalah adanya perbedaan sosial yang sangat mencolok antara rezim Tsar dan para pendukungnya, juga rakyat kelas bawah yang terdiri dari kaum buruh dan petani. Persoalan tentang kepemilikan tanah dan musibah kelaparan yang melanda sebagian besar masyarakat Rusia ini menuntut adanya kebebasan dari peperangan. Akibatnya, terjadi krisis revolusioner yang memicu terjadinya revolusi Rusia pada tahun 1917. Lalu, faktor ekonomi yang menjadi latar belakang terjadinya revolusi Rusia ini adalah keadaan perekonomian Rusia yang menjadi terpuruk akibat terjadinya perang. Selanjutnya, kita akan membahas jalannya revolusi Rusia pada tahun 1917. Terjadinya revolusi Rusia ini dibagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah revolusi Februari pada tahun 1917 dan juga revolusi Oktober pada tahun 1917. Revolusi Februari 1917. Revolusi ini dimonitori oleh orang-orang kadet, Mensheviks dan Bolshevik. Tujuannya untuk menggulingkan Tsar. Revolusi dimulai di Petrograd yang berupa demonstrasi yang menuntut turunnya Tsar, diikuti oleh pemogokan di perusahaan-perusahaan. Tentara yang diperintahkan menembaki para pemogok dan demonstran berbalik menembaki opsir-opsirnya sendiri. Maka dari itu, revolusi berdarah pun meletus. Lalu Tsar ditawan dan dipaksa turun tahta. Kemudian usai revolusi, bentuk negara diubah menjadi republik. Kemudian diadakannya serangan besar-besaran terhadap Jerman.
Sayangnya, serangan tersebut gagal. Rakyat yang jenuh pada peperangan kehilangan percayaannya kepada pemerintah Mensevik. Lalu, kaum Bolshevik tampil ke muka dan memberi janji-janji kedamaian serta pembagian bahan makanan dan tanah kepada rakyat. Revolusi Oktober 1917. Pada saat pemerintahan Mensevik kehilangan kepercayaan rakyat, kaum Bolshevik memanfaatkan dengan segera merangkul rakyat. Pendekatan ini mendapat dukungan dan simpati rakyat, lalu dimulailah revolusi kedua ala Bolshevik. Revolusi kedua ini dimulai dari Petrograd lagi. Tentara dan angkatan laut di Petrograd memihak Lenin, disusul dukungan dari tentara-tentara di front. Pada tanggal 25 Oktober, pemerintahan Mensevik digulingkan dan kaum Bolshevik mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Setelah itu, segera diadakan perubahan-perubahan besar, yaitu perundingan perdamaian dengan Jerman yang melahirkan perjanjian perdamaian Brest-Litovsk 1918. Lalu segala hutang piutang pemerintahan Tsar dihapuskan dan bank dimonopoli negara. Lalu tanah dibagi-bagikan kepada petani dan buruh untuk menyita pabrik-pabrik. Bahan makanan dikerahkan dan dibagikan kepada rakyat. Revolusi kedua ini berjalan berhasil dan baik sehingga kaum Bolshevik mendapat kedudukan yang kuat. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak revolusi Rusia. Yang pertama, lahirnya sistem pemerintahan diktatur proletariat, lalu lahirnya sistem masyarakat sosialis, lalu lahirnya sistem ekonomi sosialis terencana, dan adanya pembaharuan dalam gereja juga dalam pendidikan.
Sekian untuk materi pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.